Halo Cancer, selamat datang kembali ke channel aku Mela. Kita reading lagi ya. Kali ini kita akan bertemakan tentang kebahagiaan. Sebelumnya aku doain para Cancer semuanya di luar sana selalu sehat dan bahagia ya. Nah, kali ini kita akan bercerita tentang kebahagiaan. Kebahagiaan yang akan kamu rasakan setelah perjuangan panjang yang kamu lakukan. Nah, seperti apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya, bacaannya seperti gimana. Oke, tapi ingat Cancer, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti ya. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Cancer. Fokus ke kartu ini. Kita akan shuffle kartunya ya. Kamu bayangkan, kamu rasakan energi dia ataupun energi orang yang kau fokuskan jika ada ya. Oke, baik. Cancer. Kita akan mulai shuffle kartunya dan kamu rasakan energi kamu yang akan muncul di sini. Kebahagiaan apa yang akan kamu dapatkan setelah perjuangan panjang yang kamu lewati. Oke, kita akan ambil 3 energi di sini. Kita akan baca energi kamu saat ini, ke depan, dan sebelumnya. Oke. Wah, di sini ada Abu Dance. Cancer, di sini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu saat ini ya. Baik. Nah, kita di sini akan membahas kebahagiaan yang akan kamu dapatkan setelah perjuangan panjang yang kamu lakukan ataupun yang kamu jalankan. Yang jalani ya gitu ya, seperti itu ya. Nah, di bottom of the deck-nya kamu di sini ada Abu Dance. Kalau kita lihat ya, di apa ya, di kesimpulan kamu ataupun di ending cerita kamu nantinya itu akan ada berkelimpahan. Akan ada sebuah cahaya yang akan menerangi kamu nantinya, ya. Ada sebuah cahaya, ada sebuah harapan, ada sebuah impian yang akan terwujud. Di sini akan berkelimpahan baik itu dalam hal apapun. Ya, semoga sebagian dari impian kamu yang mungkin selama ini belum terwujud bisa akan terwujud di saat di sini ya. Semoga amin. Tapi tidak lepas itu semua dari usaha kamu dan doa kamu tentunya ya. Jika tidak ada berdoa dan usaha, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Oke. Nah, inilah abundance, ada usaha yang kamu lakukan sehingga ada hasil dari usaha itu. Disinilah ada abundance, akan ada berkelimpahan ya. Kamu akan datang sebuah hal-hal yang membuat kamu merasa tidak yakin gitu loh. Seakan-akan selama ini mungkin kamu sudah berjuang tapi tidak pernah kamu rasakan hasilnya. Tapi ya mungkin tanpa kamu sadari, tanpa kamu bayangkan sebelumnya dan itu akan terwujud nantinya, oke? Nah, kita akan lihat di kartu pertama kamu seperti apa. Ini kita akan melihat kartu energi kamu di masa lalu dan ini kita akan membaca energi kamu di saat ini ataupun di sini energi di masa depan. Apa selanjutnya akan terjadi tentang kamu ya. Oke. Nah, kalau untuk di kartu kamu di masa lalu, itu ada inspiration ya. Eh di sini ada be prepare. Kamu saat ini mungkin lagi prepare untuk kehidupan kamu selanjutnya, atau mungkin di masa lalu kamu punya masalah yang begitu kamu tidak apa ya, tidak pernah merasakan satu kebahagiaan ataupun kebahagiaan itu ada kamu rasakan tapi kok turun naik gitu ya, sering kecewa, sering bahagia, ada kecewa, ada bahagia gitu ya. Nah, itu aja yang selalu kamu rasakan sebelumnya. Dan disitulah akhirnya kamu mendapatkan inspirasi dari masalah yang kamu hadapi. Atau kalau kita lihat ya di sini, eee, di sini ada as your son receive a visit from the valley of inspiration. Jadi come dusk or dawn, she can call at any time. Jadi di sini ada seperti sesuatu yang terjadi dalam hidup kamu sebelumnya, itulah yang menjadi inspirasi bagi kamu untuk bisa merubahnya.
Dan aku katakan ya, sebelumnya itu kamu pernah merasakan, kalau dalam percintaan ya, kalau aku lihat sih, apakah itu kamu pernah dikhianati, ataukah kamu itu berdealing dengan seseorang yang, begitu tidak pernah membuat kamu bahagia, atau dia sering on and off dari kamu ya, atau dia sering nggak jelas begitu dari kamu, atau dia sudah pernah membuat janji-janji tapi tidak pernah ditepati gitu ya. Nah, bisa saja itu yang terjadi pada diri kamu sehingga hal semacam itu menjadikan inspirasi bagi kamu untuk bisa merubah semuanya, oke? Itu yang terlihat di sini. Jadi buat, Cancer di sini, apapun yang terjadi dalam diri di kehidupan kamu di masa lalu, sebenarnya itu karena kamu yang berpikir bijak ya. Karena saat itu kamu mulai berpikir bijak, "Wah, aku tahu masalah yang aku hadapi ini sebenarnya ada rahasia di balik ini, ada hikmah di balik ini, apakah itu?" Nah, disitulah kamu mulai berpikir, "Kalau aku tidak merubah, eee, kondisi ini, otomatis aku akan stuck di sini, dan aku tidak akan pernah berubah, dan aku tidak akan pernah merasakan kebahagiaan nantinya." Nah, aku itu pengennya kebahagiaan itu seutuhnya gitu loh. Dan saat aku memiliki seseorang yang aku cintai, aku berharap dia juga seperti itu kayak aku. Disitulah kamu mulai mencari jati diri kamu, kamu mulai mencari kebenaran tentang hubungan kamu dengan seseorang, ya. Karena kamu terinspirasi dari seseorang juga, kamu melihat teman nih, "Wah, aku melihat teman aku itu kok bahagia aja ya. Nah, gimana ya kok bisa bahagia begitu sementara aku, mempunyai pasangan tapi tidak pernah bahagia. Justru aku, sering di-ghosting, justru aku sering ditinggalin, sering tidak diperhatiin," gitu ya. Nah, disitulah mulai kamu terinspirasi dari orang-orang di sekitar kamu. Kamu mulai untuk mencoba semuanya. Nah, ini bagi kamu yang mungkin ya, yang lagi, punya hubungan tapi belum menikah, nah itu dengan gampang aja, "Ya udah aku tinggalkan, secara kita belum punya ikatan," gitu ya. Dan aku berhak untuk bahagia, dan aku berhak untuk mencari, kebahagiaan di luar sana, gitu ya. Di situlah akhirnya kamu terinspirasi untuk melepaskan hubungan itu, yang aku lihat ya sebagian dari kamu. Nah, karena kalau tidak kamu berani untuk bertindak, itu kamu tidak akan mendapatkan apa-apa ya, seperti itu Cancer. Dan saat ini, ya setelah apa yang kamu dapatkan di masa lalu, setelah apa yang menjadi inspirasi bagi kamu, kamu memang di awal itu sulit untuk melupakan dia. Di awal itu mungkin sulit untuk apa ya, untuk mengambil langkah itu. Tapi ya demi kehidupan kamu selanjutnya, kamu harus bisa healing di sini. Nah, ini ada kartu healing. Bukan maksudnya, kartu floris ya. Nah, maksudnya itu floris di sini akhirnya kamu akan berkelimpahan dan kamu di sini sudah healing gitu loh, ya. Di sini kamu sudah healing, kamu akhirnya, hati kamu itu berbunga-bunga, hati kamu itu bisa jadi bahagia gitu ya, dan mungkin kamu di sini sudah bisa melepaskan dia, ya, di sini. Jadi benar-benar akhir akhir dari healing-nya kamu, kamu bisa mendapatkan satu kebahagiaan yang benar-benar tidak pernah kau bayangkan sebelumnya. Disitulah akhirnya hati kamu mulai terbuka dan mungkin selama ini ataupun di masa lalu, kamu itu sulit untuk membuka hati, karena apa? Karena terlihat kamu masih sangat mencintai dia. Disitulah kamu, berpikir, "Bagaimana ya kalau aku bisa melepaskan dia? Apa nanti akan terjadi ke depan bersama dengan aku?" Gitu loh. Di situ kamu mulai berpikir, "Ya, apapun itu nanti ya ke depan, aku harus bisa, jalankan ya. Masalah ini harus aku selesaikan, harus aku clear-kan," gitu. Karena apa? Karena jika tidak kamu tidak ambil tindakan, ya kamu tidak akan pernah merubah, ya. Nah, disinilah ada floris, di mana kamu akan terlihat hasil dari perjuangan kamu selama ini. Kamu sudah berjuang nih untuk melupakan dia, walaupun agak sulit gitu ya. Dari healingnya kamu, kok kamu pengen move on, kamu mencari cara ini itu gitu ya, untuk bisa melupakan dia dan akhirnya itu terwujud. Ternyata bahagia sekali aku bisa lepas dari kamu gitu ya. Seperti itu, oke? Nah, itu Cancer. Jadi, kalau aku katakan saat ini kamu mulai mencoba untuk, fase baru hidup kamu ya. Nah, fase baru hidup kamu itu apa yang harus kamu lakukan? Nah, disitulah kamu merasa bahwa harus ada nih yang dibenahi. Dalam hidup aku apalagi yang harus dibenahi gitu loh. Agar hidup aku di ke depan itu bisa berubah. Nah, itu. Dan semoga perubahan itu akan terlihat nyata nantinya oleh kamu ya. Nah, di sini kita lihat di kartu masa depan kamu.
Di sini ada wisdom, ada sebuah kekuatan. Have you ever been told that your wish beyond your year? Jadi ada sesuatu yang benar-benar kamu rasakan nantinya di tahun-tahun berikutnya gitu ya, bisa dikatakan sekarang adalah waktu kamu untuk mengambil ataupun eee, menunjukkan bahwa kamu itu punya kelebihan, bahwa kamu itu punya kekuatan, bahwa kamu itu punya sesuatu yang ada dalam diri kamu untuk bisa merubah semuanya, ya. Ini ada kekuatan dari diri kamu. Ini ya bisa dikatakan Tuhan memberikan suatu kekuatan kepada kamu yang bisa membuat kamu itu menjadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya, gitu ya. Itu, ada energi itu yang tersirat di sini. Jadi ke depannya itu, di masa depan kamu akan dengan sendirinya akan merasakan ada satu kekuatan yang benar-benar, membuat kamu itu ya bahagia atau memang ya semua kondisi itu berubah, seperti itu ya. Karena di sini ada abundance yang kamu rasakan, ada sesuatu kebahagiaan, berkelimpahan, begitu dalam hal pekerjaan, finansial, ya karir kamu, dan itu percintaannya kamu, ya semoga akan terwujud, oke. Tapi memang yang seperti aku katakan di awal, memang butuh usaha dan, doa. Perjuangan kamu itu harus ada diiringi dengan doa ya. Seperti itu buat Cancer. Jadi, saat ini kita akan lihat dari kata tarot ya, kita akan klarifikasi dari satu persatu dari kartu itu, dari kartu energi kamu. Dan bagi Cancer yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kata person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek di kolom deskripsi. Kita selalu memberikan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke, baik. Kita akan shuffle kartunya. Kita akan ambil tiga kartu ya, untuk setiap kartu energi di situ. Jangan lupa hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, jika kamu ingin personal reading. Oke. Dan untuk kamu yang pengen lihat video-video sebelumnya, reading-reading sebelumnya, kamu lihat aja di konten kita, di video kita sebelumnya ya, ada di kolom channel kita ya, atau di kolom deskripsi juga ada. Itu khusus untuk Cancer aja. Oke. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu nanti. Buat Cancer, kamu jangan merasa ya, wah aku selama ini kenapa ya, kok selalu disakiti, kok selalu menderita, kok selalu sedih gitu ya. Enggak, semua orang itu sebenarnya sedih itu adalah suatu awal bagi kamu untuk bisa mencapai kebahagiaan ya. Oke. Itu sih sebenarnya ya. Jadi jangan pernah merasa, wah Tuhan gak baik sama aku, Tuhan kenapa ya memberikan banyak masalah kepada diri aku. Tapi sebenarnya itu adalah kamu itu orang pilihan, ya, orang yang sanggup untuk menerima semua masalah yang ada. Oke, kita akan lihat di sini. Ini ada kartu 2, kita ambil satu aja, Three of Wands ya. Karena, nah di sini ada The Chariot. Oke. The Chariot ini ada Cancer. Cancer dengan Cancer sepertinya akan bisa bersatu jika kamu ada saling pengertian, jika kamu saling mengendalikan emosi masing-masing ya. Karena di sini The Chariot ini adalah kartu di mana yang artinya itu seperti ini banyak sih artinya ya. The Chariot ini seperti kamu mengendalikan sesuatu, seperti kamu mengontrol emosi kamu, sepertinya kamu di sini sudah mendapatkan suatu jalan untuk menuju ya kemana itu gitu loh. Jadi kamu sesuaikan aja dengan arti yang kamu rasakan saat ini gitu ya. Tapi kalau kita lihat di sini di Chariot, itu kamu akan mendapatkan sebuah jalan untuk menuju hal-hal yang begitu positif ya buat kamu ke depan. Nah, semoga ya, dan itu bisa dikatakan kamu sudah bisa mengendalikan hidup kamu saat ini dengan banyak berkelimpahan kamu ataupun dengan banyak peluang yang kamu dapatkan, dan itu akan menjadikan kamu seseorang yang begitu bahagia, oke? Nah, kita akan lihat di sini. Di kartu pertama ada inspiration ya. Di sini ada The Magician, ada Sword, dan ada The Hermit ya. Gemini, Libra, Aquarius, dan di sini juga ada
Virgo ya, itu zodiak yang dilihat dengan kamu. Kita akan lihat di sini, memang terlihat ya di masa lalu itu kamu punya beban yang sangat berat sekali. Ada sesuatu yang membuat kamu itu apa ya, perlu untuk melakukan perubahan. Dan di sini terlihat sekali ada perubahan nantinya saat kamu sudah berusaha ya untuk berubah itu. Dan di sini kamu coba untuk merenungi, merenungi apa yang sudah terjadi saat ini ya di masa lalu kamu. Jadi saat itu kamu merenungi, kamu menyadarkan diri kamu sendiri bahwa ya apa yang sudah terjadi dalam hidup aku saat ini itu harus benar-benar aku benahi, harus aku rubah gitu loh. Dan di mana aku tidak bisa seperti ini terus-menerus gitu. Dan di sini akan ada keajaiban buat kamu, ada the magician. Dan kamu di sini terlihat seseorang yang sebenarnya itu punya punya talenta ya. Jadi apapun yang kamu lakukan sebenarnya itu bisa akan berhasil. Kalau dari segi pekerjaan, kalau aku lihat ya, The Magician ini kartu semua elemen ada di sini. Baik itu elemen udara, api, air, dan tanah. Di sini ada semua. Jadi tinggal bagaimana caranya kamu untuk mengolah keahlian kamu atau talenta kamu. Ya, sehingga kamu bisa meraih kesempatan-kesempatan yang kamu dapatkan nantinya ya. Seperti itu. Ya, dari perenungan kamu di sinilah kamu mencari penerangan, apa sih yang harus aku perbuat, sementara aku memiliki ini, aku punya ini, aku punya kelebihan ini. Nah, disitulah kamu mungkin mulai berimajinasi atau akhirnya kamu terinspirasi dari sesuatu hal gitu ya. Dan akhirnya semua itu akan terwujud ya perubahan-perubahan yang kamu inginkan, oke. Nah, di sini kartu berikutnya, di kartu kedua ada Floris ya. Floris ada Ten of Cup, ada Pentacle, ada Lover. The Lover. Mhm. Oke, ada Gemini di sini, ada Cancer, Pisces, Scorpio, dan Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang dealing dengan kamu ya saat ini. Wah, kalau aku lihat ya di sini, saat ini ya, akan ada seseorang yang akan menyukai kamu. Ada seseorang yang mungkin akan memberikan kebahagiaan kepada kamu, ya. Nah, di sini terlihat akan ada suatu, apa ya, kebingungan bagi kamu nantinya. Di sini ada kebingungan, di sini akan ada kebahagiaan, dan di sini ada the lover, ada cinta yang mungkin akan datang kepada kamu. Tapi, kamu harus bisa berhati-hati. Kenapa? Di sini ada the lover. The lover itu adalah sebuah cinta yang tumbuh antara kamu dan seseorang, tapi cinta itu salah gitu loh. Kenapa dikatakan salah? Di sini ada 3 orang. Satu, 2, 3. Dan satu laki-laki. Atau kondisinya di sini bisa saja 2 laki-laki, satu perempuan ya. Jadi intinya itu ada cinta yang kayak cinta segitiga gitu. Nah, bisa saja seseorang yang akan datang kepada kamu itu adalah orang yang memiliki pasangan sah atau dia memiliki pasangan yang lain. Tapi dia tetap pengen bergerak menuju kamu. Nah, disitulah letak salahnya. Kenapa kok bisa salah, Kak? Iya dong, dia kan punya pasangan, atau apalagi itu pasangan sah. Kalau seandainya kamu tidak mengetahui ya, it's okay ya. Tapi kalau kamu udah mengetahui, kamu pikirkan kembali. Percuma kamu melewati perjuangan kamu selama ini yang begitu berat ya. Dan akhirnya kamu bisa melewati itu, dan akhirnya kamu menemukan lagi seorang yang salah. Nah, itu harus kamu jauhkan dari pikiran kamu, dari hidup kamu ya. Karena kamu berhak bahagia di sini. Ada Ten of Cup. Ya, Ten of Cup ini menggambarkan adanya suatu kebahagiaan yang benar-benar kamu rasakan. Nah, di sini akan ketemu nih, kamu dengan seseorang yang begitu bisa membahagiakan kamu, atau dia akan berkomitmen dengan kamu nantinya ya. Seperti itu Cancer. Oke. Nah, semoga seseorang itu akan datang. Inilah yang membuat kamu bingung ya. Itu yang membuat kamu bingung, kenapa kok banyak ya yang menyukai aku, mana yang harus aku pilih, mana yang betul-betul aku butuhkan di dalam hubungan ini gitu. Itu yang perlu kamu cari ya. Karena gini ya, kita mencari seseorang itu bukan orang yang ganteng, yang kaya, yang cantik, tapi carilah seseorang yang buat kamu nyaman, oke? Nah, karena kalau uang itu bisa dicari sama-sama, ya, seperti itu. Oke, selanjutnya di kartu masa depan kamu di sini, apa yang terjadi? Nah, ada Three of Wands, ada Sun di sini, ada Seven of Cups, ada Cancer, Pisces, Scorpio, oke, ada Leo, dan ada Aries, Leo, Sagia. Nah, itu zodiak yang dilihat dengan kamu. Nah, di masa depan, kamu akan ada sebuah cahaya ataupun sebuah yang akan sinar yang akan menerangi kamu nantinya, di mana di situ kamu sudah menemukan seseorang, ternyata itulah kebahagiaannya kamu. Walaupun di situ kamu butuh perjuangan dulu, perjuangan untuk bisa
mendapatkan satu kebahagiaan yang benar-benar benar-benar kamu harapkan gitu loh. Ya karena di sini ada kebingungan yang kamu rasakan ya. Nah di sini akan ada Seven of Cup, banyak pilihan yang akan kamu lihat nantinya, ya. Di sini memang ya, energi masa lalu tuh masih muncul dalam pikiran kamu. Di sini saatnya kamu sudah move on, saatnya kamu sudah melepaskan masa lalu ya. Di sini kan ada Three of Wands. Three of Wands ini adalah artinya itu energi masa lalu yang harus kamu tinggalkan. Ya intinya kamu siap untuk move on di sini. Oke. Jadi di masa lalu kamu itu sudah bisa melepaskan energi-energi, orang-orang yang mungkin membuat kamu menderita dan saatnya lah kamu memperjuangkan hak kamu, memperjuangkan kebahagiaan kamu di sini ya, buat Cancer. Nah, di sini ada Seven of Cup, kamu akan banyak dikelilingi orang-orang yang baik nantinya. Disitulah kamu akan merasakan berkelimpahan. Kamu merasakan bahwa hidup kamu itu sudah ada tujuan gitu loh, ya. Oke. Kita di sini ada kartu motivasi buat kamu, buat Cancer, apa di sini akan terlihat. Oke, kita akan shuffle kartunya dulu. Oke, kita akan shuffle kartunya. Kita tidak ambil kartu terbang ya, kita akan shuffle aja. Kita ambil dari kartu yang tidak terbang gitu ya maksudnya. Nah, oke. Di kartu pertama ini bisa saja pesan buat kamu, bisa saja ini adalah suatu pesan buat dia ya, ataupun semesta yang memberikan pesan buat kamu. Oke. Di sini ada, kamu seperti bidadari yang hadir dalam hidupku untuk menyembuhkan dan menjagaku hingga aku ingin selamanya bersamamu. Nah, disinilah kamu akhirnya akan menemukan seseorang yang mungkin di awal, kamu merasa, "Wah, sangat sakit, aku pengen move on, aku pengen healing," ya. Ternyata ada seseorang di sini yang datang kepada kamu, yang bisa membuat kamu sembuh dari penderitaan kamu, ya, itu. Kamu percaya bahwa Tuhan akan bisa menjaga kamu, yang memberikan kamu kebahagiaan, di situlah, ya. Kita akan lihat lagi di sini, apalagi. Wah, soulmate, aku mencintaimu karena alam semesta bersekutu untuk membantuku menemukanmu. Nah, memang Tuhan itu akan baik sama kita. Jadi, saat kita menemukan masalah, ya atau kita dikecewakan atau dikhianati, ya anggap itu adalah proses kita untuk menemukan yang terbaik. Proses kita untuk menemukan soulmate kita. Secara artinya saat dia berkhianat itu tandanya dia bukan yang terbaik buat kita, oke? Cancer, harus paham itu ya. Jangan kamu terlalu bucin, jangan kamu terlalu baperan. Karena segala sesuatu itu sudah ditakdirkan sama Tuhan. Tinggal kita menjalankannya bagaimana dan tinggal kita, bagaimana cara bersyukur akan yang diberikan Tuhan, oke? Nah, di sini, bagaimana aku bisa melangkah ketika aku masih mencintaimu? Aku sudah mencoba, tetapi tidak ada yang sepertimu, dan caramu mencintaiku sulit untuk digantikan, dan kenangan kita sulit untuk aku lupakan. Ini bisa dikatakan dulunya kamu mungkin sulit untuk move on, dulunya kamu sulit untuk melepaskan dia, tapi setelah kamu berpikir ada suatu inspirasi yang muncul dalam diri kamu, ya, dan akhirnya kamu bisa melepaskan dia, ya. Seperti itu. Itu gampang aja, simpel aja ya. Oke, lanjut. Akan ada waktu ketika orang yang sabar menjadi muak, orang yang peduli menjadi masa bodoh, orang yang setia menjadi angkat kaki. Ini adalah ketika sifat sabar, peduli, dan setianya tidak dihargai lagi. Nah, itulah. Memang kadang-kadang jika kita pengen dihargai, ya hargailah orang lain. Jadi sebenarnya apalagi dalam hubungan percintaan, saling menghargai itu adalah satu poin yang penting ya, untuk agar hubungan kita itu selalu langgeng gitu ya. Satu lagi kartu yang akan kita bacakan. Semua masalah pasti akan berlalu dan akan berganti dengan kebahagiaan. Jadi jangan dipedulikan. Wah, ini mati lampu. Mati lampu, guys. Nah, oke. Kita ulang ya, semua masalah pasti akan berlalu dan akan berganti dengan kebahagiaan. Jadi jangan dipedulikan kehidupan di masa lalu, karena kamu akan selalu bangkit kembali. Oke, disinilah. Kamu harus bisa pastikan bahwa kamu sudah bisa melupakan dia, orang di masa lalu. Ya, ya harus ya. Dan sini, saat kesedihan melanda hatimu, maka berdoalah. Tuhan akan selalu tahu bagaimana caranya menciptakan kebahagiaan untukmu.
Oke, Cancer, inilah kata motivasi buat kamu untuk ending yang sangat luar biasa sekali ya. Semoga apapun yang kamu lakukan selama ini, apapun perjuangan yang kamu lakukan, semoga akan terlihat hasilnya seperti ini ya. Semoga. Intinya berdoa aja. Karena kekuatan doa itu sangat luar biasa ya. Semoga Cancer semua bisa menjadikan hidupnya itu lebih baik lagi dari sebelumnya. Semoga kamu akan bisa menemukan orang-orang yang mencintai kamu. Oke, Cancer, sampai ketemu lagi, dadah.